Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis permasalahan sosial. Tapi sebelum kita membahas tentang jenis-jenis permasalahan sosial, kita akan membahas tentang partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik atau pribadi. Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai partikularisme dan publik. Partikularisme ini memiliki kemungkinan menjadi sumber konflik karena cenderung mementingkan pribadi atau kelompoknya sendiri. Adapun kepentingan publik adalah segala sesuatu yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan orang banyak atau masyarakat. Secara umum ini memiliki sifat atau karakter yang beragam. Yang pertama itu ada kelompok pasif, kelompok interest, dan kelompok newcomer. Kelompok pasif ini yaitu kelompok yang memiliki minat terhadap sesuatu tapi belum menentukan pendiriannya terhadap suatu persoalan. Nah, sedangkan kalau kelompok interest ini atau kelompok yang memiliki status yaitu kelompok yang terdiri atas kumpulan orang yang telah memiliki kedudukan. Dia memiliki kedudukan di masyarakat dan biasanya ia bersikap mendukung kebijaksanaan penguasa karena untuk mempertahankan statusnya. Dan yang ketiga ini ada kelompok menengah atau yang disebut dengan newcomer, yaitu kelompok yang terdiri atas golongan menengah yang rata-rata ingin memperjuangkan kepentingannya dan berusaha untuk merebut kedudukan yang lebih tinggi di masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis permasalahan sosial di lingkungan masyarakat. Jenis-jenis permasalahan sosial ini ada 4 ya. Yang pertama ada kemiskinan, kriminalitas, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial. Menurut Sarjana Sukanto bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan seseorang yang hidupnya tidak sanggup untuk memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan atau kelompoknya, dan juga ia tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisik dalam kelompok tersebut. Adapun jenis-jenis kemiskinan ini dibagi menjadi 4, yaitu ada kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan absolut ini yaitu kemiskinan yang terjadi ketika pendapatan tidak mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kemiskinan relatif ini yaitu kemiskinan yang ditentukan oleh keadaan yang berada di lingkungan seperti distribusi yang tidak merata. Nah, kalau kemiskinan relatif ini bisa dilihat di desa-desa pelosok ya. Dan kalau kemiskinan struktural itu kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan sosial atau ketimpangan pendapatan. Selanjutnya itu ada kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau budaya yang dianut oleh orang-orang miskin seperti malas, ya kan, terus menyalahkan keadaan, menyerah pada nasib, dan tidak memiliki motivasi atau etos kerja gitu. Nah, kalau secara sosiologis bahwa masalah kemiskinan ini timbul sebagai akibat adanya lembaga masyarakat di bidang ekonomi yang tidak berfungsi dengan baik gitu. Selanjutnya ada kriminalitas. Kriminalitas adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau sebuah tindakan kejahatan. Adapun orang-orang yang melanggar Selanjutnya itu ada kriminalitas. Kriminalitas adalah suatu bentuk penyimpangan, khususnya yaitu perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Terdapat 2 jenis penelitian teoritis tentang sebab timbulnya kriminalitas. Yang pertama itu ada teori diferensial, yang kedua itu ada teori labeling. Kriminalitas ini adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau sebuah tindakan kejahatan.
Dan kriminalitas ini dibagi menjadi 5 jenis, yaitu kejahatan tanpa korban, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, kejahatan korporat, dan kejahatan kerah biru. Kejahatan tanpa korban ini merupakan kejahatan yang tidak mengakibatkan penderitaan pada korban yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, kejahatan ini misalnya dapat dicontohkan yaitu misalnya berjudi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Adapun kejahatan terorganisir, yaitu kejahatan yang dilakukan secara kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya komplotan koruptor, pelaku begal, dan penadah barang curian. Selanjutnya itu ada kejahatan kerah putih, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan tinggi dalam kelompok sosialnya, misalnya tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu ada kejahatan korporat, yaitu kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi atau korporasi dengan tujuan menaikkan keuntungan dan meminimalisir kerugian, misalnya monopoli perdagangan dan tindakan menimbun bahan pokok atau bahan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada kejahatan kerah biru, yaitu kejahatan yang dilakukan seorang atau sekelompok orang dari kelompok sosial yang berstatus rendah, misalnya pencurian dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini dapat diartikan sebagai kesenjangan atau ketimpangan atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Berikut ini jenis-jenis kesenjangan sosial. Yang pertama itu ada budaya, lingkungan alam, ekonomi, dan psikologi. Budaya ini beraneka ragam, ternyata dapat menimbulkan kesenjangan sosial, seperti tindakan peniruan budaya asing yang selalu negatif. Selanjutnya yaitu ada lingkungan alam. Kesenjangan sosial ini dapat ditimbulkan dari lingkungan alam, yaitu munculnya penyakit menular dan pencemaran lingkungan. Selain itu juga ada faktor ekonomi. Dilihat dari segi ekonomi, kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat dapat meliputi pengangguran, kemiskinan, dan masalah kependudukan. Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi yaitu menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi dengan produktivitas. Yang kedua yaitu ketidakmerataan pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik dan kurang siapnya sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Selanjutnya yaitu ada ketidakadilan. Ketidakadilan pada umumnya yaitu menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Ada beberapa bentuk ketidakadilan yaitu stereotip, marginalisasi, dan subordinasi, serta dominasi. Ketidakadilan stereotip ini merupakan salah satu bentuk prasangka antara berdasarkan ras, jenis kelamin kebanggaan, serta keterampilan komunikasi verbal maupun non-verbal. Selanjutnya yaitu ketidakadilan marginalisasi. Marginalisasi ini merupakan proses pemutusan hubungan antar kelompok tertentu dengan lembaga sosial seperti struktur ekonomi, pendidikan, lembaga sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada subordinasi. Subordinasi ini adalah perbedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Biasanya yang menjadi kelompok subordinasi adalah kelompok minoritas. Selanjutnya itu ada ketidakadilan dominasi. Dominasi ini adalah sifat yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas, dan ada berbagai bentuk dominasi yaitu perbudakan, diskriminasi, kolonial, nepotisme, kapitalisme, dan feodalisme. Sekian pembelajaran pada hari ini, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.